Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih. Dan tentunya di kesempatan kali ini ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan juga kita panjatkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan pendengar semua dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Jejak Dakwah, sebuah program yang mengulas perjalanan para dai dan asatiz dalam menuntut ilmu dan mengemban amanah dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Ustadz Dr. Abu Islam Maimanuddin LCMA Hafidhullah. Beliau adalah pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang dan juga Hamalatul Quran Lampung, sekaligus juga pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Bayan Losari Kidul Brebes. Dan alhamdulillah beliau juga merupakan salah satu pemateri di Radio Kita FM dan TV Sunnah yang sudah cukup lama ya memberikan tausiah ya dan juga nasihat di setiap program 1 jam Meraih Taqwa di Radio Kita FM dan TV Sunnah. Ya, kita akan mengenal beliau di kesempatan pagi hari ini dan tentunya semoga bisa kita mengambil hikmah ya dari perjalanan kehidupan beliau, terutama yang kita lebih soroti yakni terkait dengan perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Kita akan sapa terlebih dulu Ustadz Dr. Abu Islam Maimanuddin LCMA Hafidhullah di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah khair. Jazakallah khairan Ustadz atas kehadirannya di Cirebon. Ya, sebenarnya Cirebon merupakan kampung asal juga Ustadz. Ya, kampung kelahiran Ustadz. Kampung kelahiran. Masya Allah, walaupun ini agak jauh dari kota saja di Ciledug sana saja. Ya. Tepatnya di mana saja? Desa Kalibuntu. Desa Kalibuntu. Kalibuntu sekarang Kalimukti. Oh, sekarang Kalimukti. Kecamatan Dulu Ciledug, sekarang Pabedilan. Oh, sekarang Pabedilan. Ya. Masya Allah. Jazakallah khairan atas kehadirannya. Dan ini kita kemarin-kemarin kita juga sempat mengulas beberapa narasumber kita saja. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang Ustadz, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Ustadz, terutama semangat Ustadz di dalam menuntut ilmu dan juga perjalanan Ustadz dalam berdakwah dari awal hingga mungkin sekarang ini Ustadz. Nah, mengawali perjalanan kita Ustadz, kita ingin tahu sekilas mungkin terkait dengan bagaimana sih Ustadz waktu Ustadz di masa kecil ya, mungkin sampai dengan usia remaja gitu Ustadz ya. Dalam artian bagaimana sih terkait dengan mungkin dalam semangat menuntut ilmu waktu itu, apakah sudah konsen dengan ilmu agama gitu Ustadz ya, atau bagaimana sih waktu kecil Ustadz dalam menuntut ilmu agama tersebut. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih sudah diberikan kesempatan ya untuk ya sedikit barangkali untuk bercerita tentang masa kecil saya gitu ya. Bahwa ya saya terlahir di Desa Kalibuntu. Desa Kalibuntu, kecamatan saat itu masih Ciledug ya. Di tanggal 6 November tahun 74. Nah, kelahiran saya tahun 1974. Saat itu ya memang suasana pedesaan tentunya ya yang masih asri dan luar biasa. Tapi memang saya terlahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Keluarga yang ayah saya seorang penjahit pakaian, ibu saya ibu rumah tangga. Saat itu tidak ada pilihan ya untuk saya memilih sekolah mana gitu ya. Yang pasti orang tua saya sejak kecil mengajarkan pada saya untuk mempelajari Al-Quranul Karim, belajar membaca Al-Quran. Pertama
karena ayah saya juga atau bapak saya meskipun dia seorang penjahit, tapi malam harinya itu beliau juga ngajari Al-Quran pada anak-anak kecil di sekitar ya tetangga-tetangga. Maka saya pun bisa membaca Al-Quranul Karim, menghatamkan itu pertama di bapak saya langsung. Itu kurang lebih pada saya usia ya masih di kelas 4 SD saya sudah khatam. Saya sudah khatam Al-Quran di hadapan bapak saya sendiri dari Al-Fatihah itu sampai An-Nas gitu ya. Itu sudah, dan tradisi yang ada di masyarakat di pedesaan itu kan memang membaca Al-Quran itu dari awal ya. Terus salah diperbaiki begitu. Setelah selesai kemudian masih di kelas 4 SD pun kita sudah dipindahkan. Kata bapak saya, kamu belajar Al-Quran kepada Kiai Fulan gitu ya. Maka saya pun hadir di desa saya. Lingkungan desa saya itu memang lingkungan pesantren. Ada pesantren di desa saya itu yang cukup tua, itu namanya Pondok Pesantren An-Nasuha. Ya, dan pimpinan pesantren itu Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Usamah Mansur. Ya, beliau adalah putra dari Kiai Mansur yang memang sangat dikenal di zaman penjajahan sebagai pejuang. Kira-kira seperti itulah dalam riwayat hidupnya. Lalu beliaulah Kiai Haji Usamah Mansur itu yang kita tahu mengembangkan pesantren itu. Saya pun belajar di pesantren tersebut. Jadi kalau pagi hari saya belajar di Madrasah Ibtidaiyah karena nggak ada pilihan. Saya tidak bisa memilih saya harus di SDIT, saya harus di mana gitu ya. Yang pasti di dekat rumah itu ya ada Madrasah Ibtidaiyah. Saya pun belajar di situ Madrasah Ibtidaiyah, itu kalau pagi hari. Lalu malam harinya saya pasti ngaji. Ngaji di kiai-kiai yang ada di situ. Kitab-kitab kuning itu sudah mulai belajar. Tasripan, sorof, apa itu sudah belajar. Ya, sampai kemudian kita tamat SD atau tamat Madrasah Ibtidaiyah. Berarti Ibtidaiyah itu jalurnya agama gitu ya. Tapi itu apa ya? Ya karena tidak ada pilihan tadi gitu ya. Akhirnya kemudian melanjutkan juga karena tidak ada pilihan, maka melanjutkan juga di Madrasah Sanawiyah. Nah, di Madrasah Sanawiyah itulah mungkin saya ditempa ya oleh keadaan yang ada karena orang tua saya sangat sederhana dan tidak mampu membiayai sekolah saya. Sehingga sejak saya sanawiyah pun itu saya mencari biaya sendiri. Saya masih teringat masa kecil saya untuk mencari pembiayaan sekolah itu saya harus kuli bawang. Nah, kan itu ya. Kuli bawang itu apa namanya? Ya punya orang Cina, punya apa gitu ya. Sanawiyah saya itu sore, sehingga pagi hari sampai jam 11 itu saya masih memungkinkan untuk pergi ke sawah. Dari situ kemudian saya bisa mendapatkan uang, meskipun saat itu saya nggak ingat ya, apakah Rp750 atau berapa gitu ya. Itu di tahun 80-an itu. Nah itu termasuk di dalam saya juga mencari uang sendiri untuk jajan. Ya, jadi untuk sekolah dan untuk jajan itu cari uang sendiri dengan mencari pasir, nyelam di Sungai Cisanggarung itu ya. Itu dengan anak-anak yang semasa saya itu, yang sebaya, itu nanti kemudian bawa ke dataran gitu ya. Nanti kalau sudah nyampe 1 kaleng kerupuk tuh yang itu ditimbang dapat berapa. Nah, itu kita senang. Ya. Sehingga sanawiyah 3 tahun. Kalau ketika di Ibtidaiyah itu 6 tahun. Ya, itu tamat tahun 86 saya di Ibtidaiyah. Lanjut ke sanawiyah itu di tahun 89. Nah, di sanawiyah itu saya terpompa dengan keorganisasian. Kelas 1 sanawiyah saya masuk itu aktif di kepramukaan. Waktu di SD pun saya aktif di kepramukaan. Waktu di sanawiyah saya aktif di OSIS. Termasuk saya juga pernah menjadi ketua IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, gitu ya, di tingkat Kalimukti sampai ke Cilduk. Itu aktivitas saya sampai saya selesai di tingkat sanawiyah di tahun 89 saat itu. Ya. Saat itu tidak ada, karena memang saya terdorong oleh satu keadaan, jadi tidak ada yang
menjadi pilihan bagi saya untuk sekolah di mana gitu yang berkualitas seperti apa, saya nggak paham itu. Tapi bagi saya saat itu saya mesti sekolah gitu, saya mesti menjadi orang bermanfaat. Maka alhamdulillah ayah saya atau bapak saya mengajarkan kualitas kita untuk belajar itu bukan hanya dari sisi keilmuan, tapi pada saat itu dari sisi ruh. Sehingga bagi keluarga saya sudah terbiasa juga mengajarkan puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis gitu. Itu sejak kita di sanawiyah pun itu sudah terbiasa. Dan memang sejak ibu saya ditinggal wafat oleh ibu saya sejak kelas 4 SD. Sehingga hidup saya sampai sanawiyah pun masih hanya dengan bapak saja gitu ya. Ada kakak saya perempuan, ada abang saya, kemudian baru saya yang ketiga. Di bawah saya ada 3 lagi, jadi kita 6 bersaudara gitu. Yang menyemangati saya tentunya pada saat itu, ya saya harus bangkit gitu ya, dari kesederhanaan ini, dari keprihatinan ini, ya saya harus aktif, saya harus belajar. Tidak ada pilihan lagi, agama ini menjadi satu pilihan yang memang pada saat itu itulah Allah menggiring saya dari mulai tingkat ibtidaiyah sampai sanawiyah gitu. Sampai kemudian di sanawiyah itu datang tamu dari Jakarta. Dia ternyata ada program di kelas 3 aliyahnya mereka tuh dari pesantren, Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, Ulu Jami Jakarta. Dia datang dalam rangka pengabdian masyarakat di kampung saya, dan mereka mengatakan bahwa siapa yang ranking 1 di sekolahan ini, maka akan diusulkan untuk dapat beasiswa di Darun Najah. Dengan penyemangat seperti itu, saya sudah menetapkan saya harus masuk gitu. Saya harus masuk. Alhamdulillah tahun 89 itu saya dari kelas 1 sampai kelas 3 mengantongi juara 1 di tingkat sanawiyah. Bahkan seingat saya saat itu di tahun terakhir saya mendapatkan juga santunan dari Bajenas atau apa sebagai juara umum ranking 1 saat itu. Alhamdulillah. Ya, itu jadi perjalanan ya, menuntut ilmunya karena memang dipaksa dengan keadaan, tidak ada pilihan, sehingga agama jalurnya. Jadi dan memang lingkungan saya dan lingkungan pondok pesantren. Gitu. Iya, Masya Allah Ustaz ya, perjalanan yang sebenarnya tadi saya juga sempat mikir Ustaz dari Cirebon tiba-tiba ke Jakarta, oh ternyata perjalanannya seperti itu ya. Betul. Ada semacam bahwa hikmahnya dari ada yang pengabdian sedia seperti itu. Terus ditawarkan nih sedia ada penawaran, untuk beasiswa di sana, sehingga Masya Allah setelah tadi Ustadz Sanawiyah berarti bisa langsung ke Jakarta gitu sedia untuk melanjutkan ke tingkat aliyah ya sedia. Ya, ke tingkat aliyah. Ke tingkat aliyah ya. Berarti memang kalau tadi diperhatikan sepertinya linear saja dari semua jalur agama. Terus juga sanawiyah dan aliyah saja. Nah Ustaz, terkait dengan motivasi tadi kan memang juga terlihat dari orang tua Ustaz juga memang sangat fokus tadi dan konsentrasi seperti tadi mengajarkan Al-Qur'an seperti itu. Dan bagaimana Ustaz mungkin pelajaran juga untuk kita sebagai orang tua, dan juga bagaimana menumbuhkan motivasi kita sebagai anak saja dalam hal tadi menuntut ilmu, karena terlihat kalau di zaman sekarang itu sepertinya tantangannya sangat besar ya, beda dengan ditempa dengan mungkin berbagai hal kesederhanaan Ustadz itu sepertinya sangat Masya Allah gitu, tapi kalau di sekarang itu kayaknya agak bagaimana gitu, saya dengan tantangan digital dan juga yang lain-lain, sepertinya menciptakan kolaborasi dan sinergi antara orang tua dan anak-anak itu agak menjadi tantangan gitu. Ini bagaimana sedikit terkait hal tersebut, Ustaz? Ya, memang setiap zaman itu kan ada tantangannya gitu ya. Mungkin saat itu tantangan saya pertama ada secara aspek ekonomi, itu yang memang membuat kita prihatin betul. Dengan keprihatinan itu mungkin kita di tempat tadi. Kesederhanaan, kefakiran itu tidak serta-merta harus kemudian kita larut dalam kesedihan. Maka saya berusaha mengaktifkan diri. Sampai teman-teman saya di tingkat SD yang sampai sekarang masih banyak kalau pulang kampung nih kayak hari-hari ini gitu ya, pulang kampung itu mereka juga antusias. Oh lagi ada di kampung ya gitu ya seperti itu. Iya. Teman-teman sanawiyah juga begitu gitu kan, karena sebagai mereka udah tahu bahwa ya kalau sebut nama saya ya gitu ya istilahnya,
Imanuddin mau pantas dari dulu juga aktif organisasi misalkan begitu ya. Tapi itu betul-betul terlahir dari sebuah keprihatinan gitu ya. Nah, mungkin tantangan saat ini itu betul. Memang tantangan kadang-kadang kita yang prihatin itu saat ini itu juga tidak serta-merta memang harus larut dalam keprihatinan yang tidak menghasilkan sebuah kualitas. Mestinya tidak demikian. Dan kita dapati juga bahwa banyak orang-orang berhasil kan ternyata juga memang dari keprihatinan yang ada, di tempat kesabaran dan yang lainnya. Nah, termasuk kita kesabaran dalam membaur dengan medsos ini. Saya sering tidak terlalu banyak saya bicara dengan anak-anak saya, gitu ya, karena saya ada kekhawatiran tidak mampu untuk memberikan nasihat dalam bentuk lisan. Tapi saya lebih banyak memberikan nasihat dalam bentuk amaliyah. Itu salah satu motivasi yang saya lakukan kepada anak-anak. Jadi di hadapan anak-anak itu saya tidak terlalu banyak bicara, tapi saya berusaha untuk banyak berbuat. Ya, ada waktu kosong, ya anak-anak saya ngelihat saya membaca buku, membaca kitab misalkan. Ya, lalu kemudian juga kita terus mengasah kemampuan. Saya tidak terlalu berbicara dengan keluarga bahwa saya harus kuliah ini dan yang lainnya. Tapi saya tetap, akhirnya saya harus kuliah, saya harus ini gitu. Jadi bagaimana keberhasilan itu sejauh mana kita bisa berinteraksi dengan diri kita. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan kekurangan diri kita kepada orang-orang lain gitu ya. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak kita juga seperti itu. Ya bahkan kepada para santri pun sama. Anda tidak menghafal Al-Quran, tidak mampu menghafal Al-Quran, jangan salahkan muhafidnya atau pengampunya. Tapi Anda kesini mau nggak belajar, kan gitu ya. Begitu pun seperti itu. Tapi kemudian ternyata anak ini butuh keteladanan. Nah, jangan jadikan gitu ya, ikon bagi anak-anak kita itu orang lain. Gitu. Meskipun kita tahu bahwa orang lain itu mungkin lebih baik. Tapi jadikanlah kita orang tua itu contoh bagi anak terlebih dahulu. Gitu. Ketika kita berupaya untuk menjadikan contoh bagi anak-anak kita, karena itu yang sesuatu yang real yang ada di hadapan kita gitu. Saya dengan anak-anak begitu gitu. Jadi saya bilang, kalau saya belajar S1, maka kalian paling tidak sama atau wajib melampaui. Kalau saya S2, kalian harus sama atau kalian melampaui. Kita mengambil dari satu ayat misalkan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian berikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik, ya, atau yang sepadan atau yang lebih baik. Jadi kalau misalnya saya S1, anak saya S1 semua mestinya kan gitu, atau yang lebih baik dia S2 gitu. Ini bukan dari gelarnya, tapi itu dari jalur akademis yang memang itu gitu ya, yang memang itu harus dicapai. Itu juga semuanya sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan dari suatu ilmu. Nah, tantangan itu terus akan lebih matang ketika itu dengan keteladanan. Ya, tidak terlalu banyak bicara di zaman sekarang ini, karena anak pun lebih banyak dia diam, tidak lebih banyak mereka bertanya, dan itu nyata di ruang-ruang sekolah itu kalau ditanya, adakah yang mau kalian tanyakan? Enggak ada. Ya kan? Maka yang harus kita tampilkan itu adalah apa? Bicaralah bukan dengan lisan, tapi bicaralah dengan keteladanan. Itu yang saya tanamkan. Bahwa tantangan pendidikan kita kepada anak kita maupun kepada orang lain itu sedikit bicara, tapi banyak kita berbuat. Itu yang saya tanamkan, insyaAllah. InsyaAllah, Ustaz, jazakallah khairan atas ini satu insert yang sangat bagus tadi ya untuk kita, untuk memotivasi ya juga sebagai orang tua dan juga sebagai anak untuk memotivasi belajar seperti itu Ustaz ya. Baik Ustaz, tadi setelah kembali ke perjalanan Ustaz, nah tadi setelah MTS Ustaz ya, berarti Ustaz alhamdulillah mendapatkan beasiswa Ustaz ya. Beasiswa ke tadi MA Darunaja Ustaz ya, di Jakarta. Jakarta. Nah ini bagaimana Ustaz? Satu pengalaman yang tadinya Ustaz ada di daerah ya mungkin desa Ustaz ya, seperti itu ya. Lalu tiba-tiba Ustadz pindah hijrah gitu ya ke kota besar, Jakarta. Apa Ustadz, ada perbedaan apa dan bagaimana pengalaman dan mungkin pelajaran yang besar Ustadz yang dapatkan dari desa ke Jakarta itu Ustadz? Sangat berbeda tentunya gitu ya, ketika kaki yang pertama kali kita menginjakkan kaki di Jakarta, di kota metropolit yang luar biasa, pondok pesantren
Darun Najah itu pesantren yang sangat besar. Tapi kemudian yang saya menenangkan saat itu adalah ternyata sang kiainya itu justru keturunan Losari gitu. Nah, itu kan Masih satu saya ini. juga baru tahu kan gitu ya. Jadi eh, sang kiainya itu yaitu Kiai Haji Mahrus Amin Allah Yarham yang baru beberapa tahun lalu wafat. Itu beliau adalah ternyata satu kampung istilahnya dengan kita di Kalibuntu. Itu makanya pada saat itu kemudian saya ketika menghadap kepada beliau, wah teh kamu dari kampung saya kan gitu. Ya udah di sini kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu jalan yang Allah berikan. Ya. Jalan yang Allah berikan itu seperti itu. Tapi kemudian keesokan harinya ketika kita sudah lakukan tes seleksi dan alhamdulillah itu dengan ribuan orang yang mendaftar di Darun Najah setiap tahun itu ujiannya pun di lapangan dengan pakai tenda yang luas karena kelas udah nggak cukup. Jadi diterima di situ itu luar biasa. Ini minallah gitu ya. Itu pemberian dari Allah yang luar biasa. Hibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya kita di Darun Najah itu. Setelah dinyatakan lulus, lalu kita beberapa hari masuk gitu ya. Itu kebahagiaannya luar biasa. Gitu. Tapi kemudian saya dipanggil sama Pak Kiai. Gitu. Kata dia, Iman sini katanya. Kamu udah lulus kan? Udah. Diterima di mana? Diterima di sini. Waktu diterima di sini itu saya katakan itu saya diterima di kelas persiapan bahasa. Padahal gitu ya, selama MI itu saya belajar bahasa Arab. Gitu ya. Saya itu ya tasrifan itu hampir hafal gitu, istilah tasrifan, nahwu sorof gitu ya, atau jurmiyah, amriti itu sudah pernah kita pelajari di pesantren yang kita di An-Nasuha di kampung ini. Waktu di Sanawiyah pun saya belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof. Bahkan ada 3 pesantren di situ, ada I'anatul Thalibin gitu ya, Kiai Hashim di Kalibuntu itu saya juga belajar malamnya di situ. Kitab-kitab kuning kita juga pelajari gitu ya. Kiai Zaini itu di Kalibuntunya lagi gitu ya. Itu kita belajar kitab juga. Jadi saya habiskan waktu untuk Sanawiyah itu siang harinya itu belajar di kelas, malam harinya belajar di para kiai ini gitu. Tapi ketika masuk ke Darun Najah itu, kok saya diterimanya itu di kelas persiapan bahasa. Saya hampir nggak langsung bisa masuk ke kelas 1 aliyah. Saya tanda tanya. Setahu saya jawaban-jawaban dari soal itu saya bisa jawab gitu loh kan gitu ya. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu gitu ya. Hikmahnya adalah bahwa bahasa itu terkadang ada bahasa komunikasi. Ya, bahasa komunikasi. Mungkin ketika lagi wawancara itu lo menggunakan bahasa Arab saya kurang lancar. Meskipun nahwu sorofnya saat itu saya bisa. Nah, ini salah satu contoh. Akhirnya diterima di kelas persiapan bahasa. Tapi itu udah senang sekali. Tapi kata Pak Kiai, dia mengatakan gini, kamu itu insya Allah bisa unggul daripada mereka, kata dia gitu. Tapi masalahnya di Darun Najah ini santrinya udah ribuan. Kamu nggak bakalan muncul. Nah, kata beliau ini, saya baru bangun pesantren yang baru itu di Bekasi paling timur, namanya An-Najah. Kamu belajar di sana, kamu Ustadz pindahin ke sana kata. Baik Pak Yai, saya bilang, saya ngikut saja. Akhirnya besoknya langsung dibawa ke Bekasi. Di Bekasi itu ada 200 santri, semuanya itu alihan dari sana. Jadi yang tidak diterima di Darun Najah itu semuanya dipindahkan. Diterima di An-Najah Bekasi gitu ya. Tapi saya sebenarnya lulusnya di Darun Najah. Bukan lulus ditempatkan di An-Najah, bukan. Lulusnya di Darun Najah, tapi kemudian dipindahkan. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba berinteraksi dengan orang-orang kota yang luar biasa, orang kaya gitu. Kesedihan di masa anak-anak itu tentu ada ya. Misalnya contoh gitu ya. Mereka datang itu dengan mobil mewah di Darun Najah. Saya orang tuanya dengan jalan kaki misalnya gitu kan. Naik kereta dari Panggang di sini terus sampai ke Bintaro, di Bintaro itu gitu ya. Artinya kita kok begini amat kan gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian perjalanan orang tua itu luar biasa. Doa itu sangat penting ternyata ya. Saya merasa punya orang tua yang luar biasa karena dia katakan bahwa bapakmu itu tidak bisa memberikan biaya. Tapi bapakmu itu ada doa dan munajat di malam hari.
Eh, Maka pada saat itu kemudian kata bapak saya, ikuti Pak Kiai katanya. Ikuti Pak Kiai. Maka saya bilang bismillah. Saya ikut kemana saja. Allah itu di pesantren yang apa tuh namanya? Di Anaja, Bekasi itu pesantren di tengah sawah. Lalu kemudian asramanya juga dari bilik gitu yang sangat sederhana. Sangat jauh berbeda itu dengan Darun Najah yang mentereng. Akhirnya kok kembali lagi kayak saya di kampung gitu ya, kan gitu. Tapi kemudian pada saat itu saya ngikuti alur bagaimana Allah memperjalankan saya berjalan menuntut ilmu. Tetap di kelas takhusus persiapan bahasa di situ dengan orang-orang yang cerdas-cerdas luar biasa. Tapi kemudian ya itulah tadi kekuatan doa itu yang luar biasa. Akhirnya ketika di semester 1 persiapan bahasa itu saya justru hanya bisa meraih ranking kurang lebih 13 atau 17. Padahal di kampung ranking 1 juara umum. Ini berarti kecerdasan luar biasa gitu kan. Maka pada saat itu nggak bisa ini. Saya harus mengalahkan mereka, saya bilang gitu kan. Nggak bisa, saya harus jaga nama baik kampung saya harus jaga nama baik ini gitu. Maka pada akhirnya kemudian saya kuatkan dengan Senin Kemis. Saya puasa Senin Kemis gitu ya. Kemudian bahkan untuk jajan saja itu selama saya di Aliha itu saya hampir tidak diberikan uang jajan sama orang tua. Gitu. Ya orang tua saya memang dengan segala kesederhanaan tapi saya sangat bangga pendidikan orang tua itu, tapi saya tidak mengeluh dengan tidak adanya uang jajan. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya hanya ingin mentaati apa yang disampaikan oleh guru-guru dan kiai. Saya ngikuti nasihat-nasihat mereka. Lalu kemudian saya juga ingin jajan gitu. Maka kemudian saya sampaikan, di Anaja ini karena baru dengan santri kurang lebih 200. Itu mereka juga diusahakan nyuci sendiri. Nah orang kaya kan kita tahu tuh, teman-teman yang kaya itu kadang-kadang malas nyuci atau apa gitu. Saya sampaikan kepada mereka, siapa yang mau bajunya saya cuciin. Saya bilang gitu. Wah benar kamu mau nyuci baju saya? Iya nggak apa-apa gitu. Tapi saya hanya bisa ngasih segini, nggak apa-apa, saya cuciin. Maka kemudian apa? Ada beberapa orang, beberapa teman-teman nih sekelas, yang bajunya itu saya nyuci. Jadi kalau teman-teman pada belajar itu saya nyuci baju dia. Saya jemur malam hari itu, kemudian besoknya itu mereka jam zuhur itu istirahat, saya nyetrika baju mereka. Jadi kita itu, dari situ kita dapat uang jajan dari teman-teman itu. Lalu kemudian, mereka pada punya buku cetak harus dibeli di koperasi. Saya nggak punya. Saya minta ke bapak saya gitu, aduh nggak punya duit man, katanya gitu gimana gitu kan. Baik nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Kalau hari ini saya jadwalkan, malam ini saya nyuci, besok malam saya harus meringkas buku. Maka saya beli buku yang gede tuh, kayak buku stambuk gitu ya, buku yang gede. Ada 2, satu untuk pelajaran umum, satu pelajaran syar'i. Semua pelajaran yang diajarkan itu saya ringkas semuanya. Yang umum saya ringkas, yang matematika saya ringkas, IPA saya ringkas gitu kan. Yang syar'i juga saya ringkas semuanya. Sehingga setiap kali saya ke kelas itu sebenarnya guru belum nyampe ngajari bab 2, saya udah sampai selesai. Kan udah saya ringkas. Itu. Nah itu buku itu kemudian saya bawa. Jadi setiap hari saya tuh masuk ke kelas itu nggak bawa buku, nggak bawa apa. Tapi saya bawa buku ringkesan itu. Maka itulah yang kemudian membuat teman-teman itu bingung gitu. Saya awalnya 1 semester itu belum dapat ritme gimana cara mengejar ketertinggalan itu. Tapi alhamdulillah dengan saya meringkas semua itu artinya saya belajar. Makanya langsung di semester 2-nya di kelas persiapan bahasa ranking 1. Lalu kemudian itu terus saya lanjutkan dari kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah. Sistem itulah yang saya gunakan. Saya tidak punya satu pun itu buku cetak, yang umum itu nggak punya. Itulah yang kemudian saya ringkas semuanya. Lalu kemudian itulah yang membuat alhamdulillah Allah berikan kepada saya itu ranking 1 sampai kelas akhir. Sampai kelas akhir. Kelas 1, 2, dan 3 di aliyah itu saya ranking 1 terus. Gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan bermuamalah dengan mereka gitu. Orang-orang kota, orang apa gitu ya. Yang setiap kali orang tuanya datang bawa makanan banyak dan yang lainnya gitu. Saya tidak terlalu mau mendekat mereka. Kalau ada hari penjengukan saya justru ke tengah sawah.
Karena saya tidak mau mata saya itu ngelihat mobil-mobil mewah. Akhirnya apa? Ketika mereka hari penjengukan, saya langsung ke tengah sawah bawa buku. Saya baca. Saya baca gitu. Nanti kalau hari biasa ya itu melebur lagi gitu ya. Saya termasuk yang aktif dalam organisasi. Waktu di Sanawiyah saya ketua OSIS. Bahkan ketua IPNU. Di Aliyah itu saya ketua namanya organisasi santri Pondok Pesantren An-Najah. OSAN gitu ya. Saya ketua OSAN-nya. Jadi meskipun dari kampung akhirnya memimpin orang-orang kota kan gitu. Bahasa kita begitu saat itu. Tapi orang kota itu senang dengan orang kita, orang kaya yang dari desa, tapi rapih penampilannya. Maka itulah yang saya selalu dalam setiap harinya waktu jadi santri itu sangat dikenal oleh mereka yang pakaiannya itu selalu rapih gitu. Selalu rapih. Ya, itu adalah fadlu minallah, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyamakan dengan mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu alhamdulillah kita bisa selesai dari Aliyah dengan belajar bahasa Arab yang memang aktif dengan sistem gontor gitu ya. Kita belajar dulu sulughah ala tariqatil hadisah, itu punya gontor jadi Imam Jarkasi. Kita bisa belajar itu nahunya kita belajar dari nahul wadih gitu ya. Dan alhamdulillah dari situlah menjadi bekal bagi kita. Dan pada saat itu di Aliyah itu kita pun ingin tetap saya harus kuliah, kira-kira seperti itu. Ya, itu menyemangati diri kita. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas kisah yang sangat inspiratif ya. Sepertinya kalau kita tidak batasi ini perjalanan Ustaz ini nggak cukup berarti 1 jam saja. Tapi kita mungkin akan ringkas Ustaz ya karena keterbatasan waktu. Betul. Setelah itu dari Aliyah Ustaz ya. Jadi saya sempat mendengar bahwa Ustaz juga setelah itu lanjut S1 di Al-Azhar Mesir Ustaz ya. Dan juga bahkan S2 yang terakhir juga menempuh S3 dan telah mendapatkan gelar doktor gitu. Nah ini Ustaz, mungkin bisa diceritakan sekilas terkait dengan pasca sekolah di Aliyah itu Ustaz ya. Hingga sampai dengan sekarang Ustaz mendapatkan gelar doktor. Itu bagaimana dan semangatnya sampai di usia mungkin sekarang berapa? 50-an ya. Itu Ustaz, Masya Allah semangat dalam menuntut ilmunya masih tetap tinggi gitu Ustaz ya, sampai dengan menyelesaikan jenjang S3. Nah ini bagaimana Ustaz, sekilas mungkin awal dari kenapa bisa sampai ke Mesir gitu kan Ustaz ya, dan setelah itu semangat Ustaz melanjutkan terus ke S2 bahkan ke S3 ini bagaimana Ustaz? Ya, saat kita di tamat Aliyah itu memang di tahun terakhir ada beberapa pilihan. Ya, ada yang mengatakan bahwa coba daftar ke UIM gitu ya, Madinah gitu. Saat itu tidak semudah saat ini gitu ya. Pendaftaran ke sana itu tidak mudah seperti ini. Itu tidak ada online-onlinean semuanya. Semua harus ngirimkan berkas dan yang lainnya. Harus ada tanda tangan dari Syekh Fulan dan semua. Itu kita sulit mendapatkan itu gitu ya. Tapi tetap kita uji coba ke UIM. Ternyata ke UIM nggak diterima. Karena itu pilihan saya pertama gitu ya. Pilihan saya kedua waktu itu Ummul Qura. Itu juga nggak diterima, nggak dipanggil-panggil gitu ya. Pilihan ketiga saya itu Ibnu Saud Riyad. Itu juga nggak ada pilihan. Nah, pilihan keempat itu sebenarnya ada seimbang dua. Pertama ada Al-Azhar Mesir karena ingin pergi ke luar negerinya. Belajar untuk mencari keluar negerinya pengalaman. Ada yang di dalam negeri itu Libya. Akhirnya saya daftar di Libya, itu kurang lebih di tahun tahun 89 ya. Tahun 93 saya lulus tahun 93, langsung daftar ke Libya. Libya saat itu masih di daerah Matraman. Di samping Perpustakaan Nasional saya di situ, saya daftar di Libya saat itu. Ketika daftar di Libya, ya itu sampai berjejal. Saya jam 3 pagi untuk dapat antrian. Ngambil formulir itu jam 3 pagi. Saya berdiri di depan itu. Saking saya harus kuliah gitu loh. Saya harus kuliah. Akhirnya kemudian, alhamdulillah kita dapat. Jam 7 kita sudah dapat itu, sudah ngisi formulir atau apa. Kemudian 2 hari setelah itu tes. Alhamdulillah ya, dari hasil ujian itu masih ada waktu 2 pekan pada saat itu. Kiai saya memanggil saya, lalu kemudian, "Man, kamu coba daftar ke Al-Azhar, nih pas lagi ada penerimaan." "Baik Pak Kiai," gitu. Daftar di Al-Azhar, semua berkas itu saya penuhi. Orang tua saya tidak tahu. Orang tua saya tidak tahu bahwa saya harus kuliah atau apa. Bagi orang tua saya sudah selesai aliyah, silakan mau ngajar-ngajar, mau cari kerja.
Akhirnya saya ngikuti arahan Pak Kiai itu, daftar untuk di Depak saat itu namanya Departemen Agama di Lapangan Banteng Jakarta. Itu saya daftar untuk bisa sana. Lalu kemudian pada saat kita sedang tes gitu ya, sudah selesai tes, sambil nunggu pengumuman di Kemenak ini, di Depak ini, yang Lipia lulus. Yang Lipia ini lulus, alhamdulillah gitu. Tapi masuknya masih lama gitu. Masih waktu itu dari Agustus, kalau nggak salah masih Septemberan. Nah, di Depak ini ada waktu 2 pekan setelah itu. Setelah ujian seleksi itu. Pas 2 ujian seleksi itu masih di Agustus itu ternyata nama saya juga keluar. Masya Allah, yang untuk Al-Azhar Itu untuk Al-Azhar keluar juga gitu. Saya bandingkan, saya istikharah pada saat itu. Lipia kah atau ke Mesir Al-Azhar gitu ya. Saya minta pendapat ke Pak Kiai. Kiai gimana nih? Kamu cari pengalaman luar negeri deh, kata dia gitu. Gitu. Akhirnya bismillah. Saya tidak ambil yang di Lipia, saya berangkat ke Al-Azhar gitu ya. Dan itu dari mulai pengumuman itu kurang lebih di akhir Agustus hanya ada waktu 18 hari. Saya pulang ke Cirebon itu ke sini sambil bawa berkas selesai seleksi diterima gitu ya. Sambil orang tua saya kaget. Saya bilang saya mau kuliah gitu. Kamu gak usah macam-macam gitu. Orang tuamu itu miskin, mau kuliah di mana gitu. Saya bilang saya mau kuliah di Mesir. Lebih kaget lagi dia. Nah, Mesir gimana kan gitu ya. Seperti itu. Ini saya salah berapa hari ini ngikuti tes itu. Wah, orang tua nangis, Masya Allah. Itu akhirnya udah langsung diurus bikin paspor. Di Kabupaten Cirebon bikin paspor. Bikin paspor itu hanya ada waktu kurang lebih seminggu sebelum keberangkatan. Jadi setelah selesai itu saya ambil, saya pamitan sama Bapak. Pekan depan tanggal 18 September saya mesti berangkat ke Mesir. Gitu. Akhirnya alhamdulillah berangkat ke Mesir. Tuh. Nah, ketika di Mesir itu ya, karena sosok orang tua saya ada 2 yang betul-betul mempengaruhi saya. Satu, orang tua kandung saya yang menyemangati secara spiritual gitu ya. Tapi sosok Kiai Makhrus Amin itu adalah pendidik saya untuk dunia akademis. Maka sampai di sana itu saya sampaikan. Ketika hari pertama di Mesir itu, kita suruh milih mau jurusan apa ngambil. Saya saat itu milih, yang di syariah udah terlalu banyak banget ya. Ribuan mahasiswa Indonesia. Usuluddin banyak, bahasa juga banyak. Yang nggak ada pilihan saat itu, yang sedikit pilihannya, cuma berapa belas orang, itu di Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab. Karena pelajarannya banyak, mata kuliahnya banyak. Akhirnya saya pilih di sini. Saya milih yang pelajarannya banyak. Ketika ditanya sama teman-teman gitu, kenapa kamu milih itu? Gitu, ya berharap bahwa ini di sini saingannya sedikit gitu. Tapi ketika Kiai nanya, kamu kenapa milihnya itu kan gitu? Saya pengen jadi Kiai. Kata saya pengen jadi Kiai. Kiai harus paling tidak itu jangan buta terhadap semua permasalahan pelajaran. Ditanya bahasa paling tidak saya nyambung, ditanya syariah saya nyambung, tanya usuluddin saya nyambung, ditanya tentang ilmu Al-Quran saya nyambung. Meskipun tidak terlalu mendalam. Saya bilang, nanti kalau untuk mendalam itu silakan kasihkan sama orang-orang yang ahlinya gitu. Tapi saya Kiai, pengen jadi Kiai saya bilang. Jadi itu udah tertata seperti itu gitu ya. Maka alhamdulillah saya lulus tepat 4 tahun. Di Al-Azhar di saat teman-teman itu banyak yang memang pengen menunda-nunda. Mungkin mereka jauh lebih pintar-pintar sehingga ada yang sampai 8 tahun baru selesai, ada yang 12 tahun gitu. Karena saking senangnya tinggal di Mesir, jauh dari pantauan orang tua, dan Mesir itu juga Al-Azhar memberikan kesempatan satu tingkat itu bisa 3 tahun. Kalau 3 tahun tidak lulus gitu, tidak naik, itu masih nggak apa-apa. Jadi nanti dia bisa di tahun ketiganya baru bisa diluluskan semua untuk naik ke tingkat 2 gitu. Nah kalau 1 tahun itu 3 tahun berarti 12 tahun ya. Saya nggak mau, saya bilang. Ini umur soalnya. Saya harus selesai 4 tahun. Maka alhamdulillah saya selesai 4 tahun. Ketika di tahun akhir Kiai Makhrus Amin datang kunjungan ke Mesir bersama keluarga beliau. Lalu saya sampaikan, Pak Yai saya sudah selesai tahun ini gitu. Ya sudah kamu lanjut ke Punjab University katanya. Di Pakistan saat itu. Suruh melanjutkan ke Punjab University. Saya bilang, saya bisa enggak di Al-Azhar aja gitu. Ya kamu coba dulu di Al-Azhar. Kalau enggak bisa S2 di Al-Azhar, kamu ke Punjab University. Saya coba di Al-Azhar. Ternyata nama saya itu udah merah gitu. Kenapa merah? Karena rupanya selama 4 tahun saya sebagai aktivis. Ya, pergerakan di Mesir itu itu diteliti banget gitu. Siapa yang boleh lanjut, siapa yang enggak, siapa yang boleh lanjut. Saya termasuk yang terlarang lanjut di sana. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus pulang tahun 98.
saya itu pulang. Nah, Qatarullah nyampe di Jakarta, meledak itu Moneter, Ustaz, ya. ya moneter sekaligus ya itu ya apa tuh namanya Reformasi. reformasi. Saya menghadap Pak Kiai saya, waduh man ke Punjab juga nggak bisa nih, dolar melejit tinggi gitu kan. Nggak bisa. Jadi gimana Pak Kiai? Ya udah kamu ngajar aja. Saya kembali lagi ngajar ke alma mater. Nah, sampai di alma mater itulah kemudian saya mendapati bahwa ternyata nggak bisa bersaing, kita dunia pendidikan hanya cukupkan S1. Saya harus lanjut S2. Maka saya pun sempat ambil manajemen, magister manajemen. Itu di Universitas Lamaikogo yang ada di apa tuh namanya? Yang ada di Pasar Minggu. Saya di situ. Kemudian juga saya ada yang online gitu ya, saat itu sudah ada yang jarak jauh. Kita juga kuliah di situ untuk S2-nya MSc gitu kan. Tapi saya nggak puas karena saya berpikir ini S2, manajemen S2 ini kayak apa gitu ya, ilmunya gitu ya. Sedang basic saya itu adalah syar'i. Maka saat 2008 saya diamanahi untuk memimpin pesantren Islam Hidayatul Najah gitu ya, maka kemudian sambil kuliah S2. Nah, kuliah S2 pun saya tidak ngoyo karena sambil menjalani aktivitas ngajar dakwah dan yang lainnya, akhirnya saya S2 selesai juga cukup lama 4 tahun, itu saya S2. Berhenti lagi, kemudian ketika kemarin ya sempat ikut membidani lah lahirnya pesantren Minhajul Haq yang ada di Wanayasa. Itu ya, kemudian 3 tahun udah berjalan, alhamdulillah saya kembali ke base camp saya di Hamalatul Quran di Karawang. Sudah mulai ada waktu saya kuliah lagi S3. Jadi saya berpikir bahwa punya lembaga itu kitanya harus memberikan contoh. Itu harus memberikan contoh kreatif untuk terus meningkatkan akademis kita gitu. Meskipun itu bukan segalanya, tapi itu salah satu lah yang bisa mendukung terjaganya lembaga tersebut. Sehingga alhamdulillah di tahun 2024 itu kan pasti telat ya. Masa S3 saya itu dari mulai kuliah itu S3 usia 50 kan gitu. Gitu. Makanya pembimbing prodi saya, pembimbing saya dan yang lain itu usianya di bawah kan gitu ya. Tapi itulah bagian daripada soal akademis, mereka memang udah prof, udah meskipun usianya di bawah kita ya kita tetap ngikut gitu. Alhamdulillah selesai juga gitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan Masya Allah, Ustaz. Nah, terkait dengan perjalanan menuntut ilmu Ustadz aja, ini kita Masya Allah cukup panjang, Ustadz ya. Nah, ini terkait dengan kiprah Ustadz ya, Ustadz ya, atau kontribusi Ustadz pasca tadi menuntut ilmu. Mungkin waktu itu setelah S1 Ustadz ya, itu kan ngajar Ustadz ya. Betul. Nah, ini perbandingannya kalau ngajar kan berarti kan kita di lembaga Ustadz ya, dalam artian kita berhadapan dengan siswa-siswa seperti ini. Nah, perbandingannya dengan dakwah di masyarakat ini bagaimana Ustadz? Yang mungkin langsung seperti semisal mungkin Ustadz mengisi kajian kah seperti itu atau komisi khutbah. Nah, ini bagaimana Ustadz? Dan tantangannya Ustadz dari awal mungkin sampai sekarang. Apa saja Ustadz, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan perjalanan Ustadz berdakwah di masyarakat seperti itu? Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa ngajar di kelas lebih mudah, lebih sulit daripada dia ngajar di umum di masyarakat gitu. Saya mendapati kebalikannya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya ngajar di kelas itu juga perkara yang orang bisa berkelit ya, misalkan karena murid-murid rata-rata itu ketika diajarin kan dia nggak paham gitu ya, mereka baru tahu baru apa, kalau kita nggak tahu bisa bohong dan yang lainnya. Itu kalau misalkan orang-orang di luaran sana itu kadang seperti itu, sehingga hal seperti itulah yang kita tidak boleh terjadi gitu ya, bahwa sebenarnya mengajar di kelas dengan kita ngisi kajian di luar itu amanahnya sama, yaitu ilmu yang mesti diajarkan. Tidak boleh ada kebohongan di situ terhadap ilmu gitu ya. Sehingga perlu ada persiapan. Ngajar di kelas mesti persiapan, ngajar di luar juga persiapan. Nah, hal itulah yang kemudian saya banyak memberikan masukan kepada teman-teman guru juga gitu ya, bahwa ngajar di kelas jangan sampai sambilan, harus serius.
harus serius, tugas-tugas yang dijalankan juga serius gitu. Sebagaimana kita ngajar di luar, mungkin diajari di depan kita. Kita ngajar di masjid, mungkin di depan kita itu ada akademisi, mungkin ada profesional di situ gitu ya. Ada yang dokter, ada yang apa yang mereka jauh secara keilmuan. Maka kita berbicara tentang apa yang ada di masyarakat di situ gitu ya. Nah, menggabungkan keduanya itu adalah pada dua hal. Pertama, satu bahwa faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan pernah bisa memberi. Maka apa? Dua-duanya harus mengilmui. Ngajar di kelas harus mengilmui, di luar juga harus mengilmui, itu satu. Yang kedua, kaidah yang mengatakan at-tariqatu ahamu minal madah, bahwa metodologi itu lebih penting dari materi. Itu bisa digabungkan. Materi ini penting, metodologi juga penting. Nah, metodologi itu dari bagian daripada fikih taklim, fikih dakwah. Ngajar di kelas itu ada fikihnya, ngajar di masyarakat ada fikihnya. Dua-duanya itu harus ya dijalankan. Ya, bagaimana kita ngajar dalam waktu 1 jam, 2 jam pelajaran mesti tersampaikan pesan-pesan bab ini atau pelajaran ini. Ya, dan itu nanti terujikan. Sedangkan di luar ini itu tidak terujikan. Kita ngajar aja itu kajian-kajian aja kan gitu ya. Mungkin itu yang dia anggap itu enteng, tapi sebenarnya itu tidak. Itu juga berat. Karena yang dihadapi kita itu masyarakat yang umum, yang tingkat pendidikannya dari usia maupun ini berbeda-beda. Jadi kita harus hati-hati juga ketika kita mengajar di taklim seperti itu. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya. Saat itu saya ngisi saya juga ngajar di kelas, tapi dalam satu waktu saya juga ngajar kurang lebih 10 tahun itu di Jakarta. Ya, dari kantor ke kantor saya ngisi, ada yang privat, ada yang memang saya betul-betul ngajar. Mereka saya kalau khutbah itu udah pasti, saya juga khutbah di masjid-masjid Jakarta, di masjid-masjid perusahaan, itu kurang lebih 10 tahun lah. Dari tahun 98 itu sampai 2008. Itu saya khutbah di Jakarta, ngisi kajian di Jakarta dan lain-lainnya. Jadi itu kita sinkronkan semuanya. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian saat ini itu tapi pada saat itu tentunya saya belum mengenal ya mulianya manhaj salaf yang luar biasa gitu ya, karena saya hanya terlahir dari seorang yang semangat untuk menuntut ilmu, tapi saya nggak paham bahwa ilmu seperti apa yang harus saya kaji. Meskipun saya alumni Al-Azhar, saya nggak paham. Di sana belajar secara umum saja, semua pelajaran itu juga kita pelajari. Akidah-akidah Asy'ariyah itu udah pasti kita pelajari gitu kan, seperti itu ya. Titik balik ketika saya harus merubah merubah satu keadaan itu justru pada saat kita di Indonesia ya. Dakwah dari tahun 98 sampai tahun 2007-2008 itu yang memang seperti arahnya itu adalah hanya pada bukan pada manhaj yang kita yakini kebenaran saat ini gitu ya. Masih sangat liberal, masih sangat umum. Itu makanya mungkin jadwal-jadwal kita kajian-kajian di perusahaan, di PT-PT ataupun di kantor-kantor itu ya mungkin ya diterima oleh masyarakat saat itu. Tapi ketika kita berpikir bahwa setelah saya mengenal sedikit gitu ya hakikat daripada sebuah ilmu itu maqala Allah wa qala Rasul, maka saya lebih hati-hati. Ternyata nggak seperti yang selama ini saya jalanin. Dan itu kesadaran itu muncul di tahun 2008. Itu. Jadi dari mulai 98 selesai S1 sampai 2008 itu nggak ngerti saya. Yang penting saya baca buku, saya sampaikan. Saya baca buku, saya sampaikan. Tidak tahu apakah yang saya sampaikan itu betul-betul itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya atau tidak, itu saya tidak memahami. Kira-kira seperti itu. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan. Terkait dengan dinamika dalam hal mungkin saat ini kegiatan Ustaz juga lebih banyak terfokus kepada pengelolaan pondok Ustaz ya. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Bahkan tadi ada di Karawang, ada di Lampung, bahkan ini ada kembali lagi Ustaz juga di kampung kelahiran Ustaz sendiri ya. Itu juga mendirikan pondok. Nah, ini bagaimana Ustaz terkait dengan kesibukan Ustaz ini dan bagaimana menjaga waktu Ustaz dalam hal dakwah dan juga kegiatan Ustaz yang mungkin cukup padat itu Ustaz. Ya, ketika kita setiap apa yang kita lakukan tentunya ada resiko yang harus kita ini ya. Sebagian guru-guru kami gitu ya, yang masya Allah itu luar biasa, punya karya-karya yang luar biasa yang saya sangat kagumi
ya Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, guru kami juga Ustadz Abdul Hakim, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi dari beliau berdua lah paling tidak saya sedikit banyaknya belajar tentang kehidupan, belajar tentang ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, belajar tentang amal soleh seperti apa. Beliaulah saat ini menjadi guru saya dalam apa ya, meskipun saya tidak atau belum pernah duduk di majlis beliau, itu sebagaimana murid-murid beliau yang 3 tahun belajar tentunya di kelas yang beliau ngajar. Saya duduk di majlis beliau, yaitu di majelis yang kajian. Gitu ya. Tapi dari majlis yang sedikit itulah kemudian Allah berikan kepada saya itu nikmat ilmu yang luar biasa, nikmat kita bisa beramal Islam. Gitu ya. Tapi memang tadi setiap keputusan itu akan ada resiko. Resiko saya itu mungkin karena saya teranugerahi kepada saya itu kecintaan untuk membuka pondok-pondok pesantren gitu ya. Jadi kecintaan saya itu, jadi tantangan saya justru adanya di situ gitu ya. Maka waktu saya yang ada ini kadang-kadang memang banyak ya, semuanya itu untuk pembukaan pesantren ini. Sebagian orang mungkin akan menilai negatif gitu. Kenapa sih dia itu Abu Selama gitu membuka pesantren ini setelah jalan ditinggal. Ini jalan ditinggalkan gitu ya, itu. Sebenarnya bukan ditinggal. Gitu. Kalau memang kita bisa bersinergi, kenapa mesti kita tinggalkan kan gitu. Tapi permasalahannya mungkin namanya ilmu manajemen itu berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Antara satu manajemen dengan manajemen yang lain berbeda. Mungkin pewakif ini maunya seperti ini, pewakif ini maunya seperti ini. Ya sudah, kita hanya menjalankan. Ketika sanggup kita jalani, ketika nggak sanggup ya udah kita pamitan kan gitu ya. Nah itu yang kita lakukan, sehingga tapi kecintaan kita pada agama, kecintaan kita kepada pesantren gitu ya. Karena bagi saya pesantren saat ini itu satu-satunya lembaga yang insya Allah bisa membentengi umat gitu. Itu yang saya dapati. Ya. Awalnya sebenarnya saya bangun pesantren itu begini gitu. Saya terlahirkan dari keluarga yang miskin, yang fakir. Ketika saya punya keluarga, saya punya anak, mampu nggak saya nyekolahin anak? Jangan sampai kemudian terulang lagi apa yang misalkan orang tua dahulu saya kepada saya gitu ya. Karena kefakirannya itu akhirnya diserahkan. Anda mau sekolah-sekolah enggak kan gitu ya. Makanya kemudian akhirnya apa? Saya harus bikin pesantren. Jadi semangat itu saya bikin pesantren agar anak-anak saya itu bisa sekolah di pesantren saya sendiri. Gitu. Sehingga itulah yang kemudian menyemangati saya. Kita buka pesantren. Gitu ya. Orang lain melihat apakah pesantren yang saya dirikan itu dianggap berhasil atau tidak, bagi saya itu tidak hal yang menjadi konsen kita gitu. Yang penting kita membuka lembaga pendidikan tersebut. Maka ketika ada warga Lampung yang minta, Ustaz Abu Selama, saya mau wakafkan tanah gitu ya, bisa nggak Ustaz? Baik, saya datang. Gitu ya. Di sini misalkan ada juga di beberapa tempat saya seperti itu, maka alhamdulillah kecintaan saya terhadap dunia pendidikan seperti itu ya. Meskipun saya tetap harus meluangkan waktu dalam setiap hari, saya harus baca kitab. Itu karena nasihat guru saya, beliau mengatakan bahwa paling tidak 4 jam harus baca kitab. Maka itu yang saya luangkan waktunya, saya baca kitab, baik lagi di mobil, lagi istirahat, atau misalnya lagi di rumah, atau apa, saya tetap baca kitab. Baca buku gitu ya, seperti itu. Itu insya Allah. Masya Allah, Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz ya, penutup dari perjumpaan kita ya. Sebenarnya masih banyak nih yang kita gali, tapi keterbatasan waktu mungkin Ustaz nih. Apa Ustaz pesan-pesan Ustaz ya kepada kita semuanya, kepada pemirsa ya, kepada kita semuanya yang mungkin saat ini sedang dalam proses belajar gitu Ustaz ya. Kita menjadi seorang penuntut ilmu yang bisa istiqomah, dan bagi yang kita yang sedang merintis jalan dakwah, baik itu menjadi seorang dai ataupun aktivis dakwah, itu bagaimana agar aktivitas kita ini ya terutama dari jalan dakwah ini bermanfaat bagi umat. Nah ini bagi Ustaz, pesan-pesan terakhir dari Ustaz untuk kita semuanya. Ya, yang pastinya yang pertama perbaiki niat ya. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun kita beramal, kita tahu konsepnya bahwa tanpa keikhlasan, tanpa niat yang saleh itu percuma, waktu kita akan habis. Gitu ya. Nah keikhlasan itu kita
terjun di dunia pendidikan. Kita berharap bahwa dengan pendidikan bermanfaat bagi umat meskipun kita tidak mendapatkan apa dan materi. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan ini perkara yang sangat penting dan ini dinasihati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan ini sangat penting. Yang kedua, hindari kita hubbuz zuhur. Hindari kita cinta untuk popularitas gitu ya. Hindari kita untuk cinta popularitas, ingin dikenal, ingin nama kita muncul atau apa, itu hindari karena itu penyakit yang ada pada diri kita. Kalau kita di awal-awal misalkan baru ada, ya misalkan teman-teman baru lulus dari sebuah kuliah atau apa, mungkin gabunglah terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mapan di situ, belajarlah banyak di situ, tidak langsung pengen manggung, tidak pengen langsung populer, tenar atau apa. Ini bagian daripada hubbuz zuhur. Ya, pengen dimasyhurkan, pengen apa, apalagi ini zaman fitnah. Itu, jangan sampai kemudian kita dianggap orang yang tidak punya apa-apa tapi suaranya nyaring kemana-mana gitu ya. Nah, ini juga penyakit. Ini penyakit. Saya mendapati banyak penyakit ini sudah menjangkiti sebagian dari, mohon maaf, gitu ya, dai-dai muda gitu ya, yang hampir nyaris tidak mau gabung dengan dengan ustadz-ustadz yang sudah lebih senior di lembaga-lembaga tersebut. Padahal itu adalah perannya penting. Pembinaan bagi dia itu penting. Terlebih ada pembinaan kepada emosi dan juga karakter yang ada pada dia, gitu ya. Anda lulusan UIM, Anda lulusan Ummul Qura atau Ibnu Saud atau Al-Azhar atau manapun gitu. Ketika pulang, maka ketawaduan itu sangat diharapkan gitu ya. Dengan cara kita banyak belajar kembali, duduk di majelis para kibar gitu ya, para senior dari guru-guru kita, maka itu insya Allah ya akan banyak memberikan manfaat. Daripada kita langsung memimpin suatu lembaga yang pada akhirnya ketika memimpin itu merasa bahwa kita akan besar. Padahal kita ini sebenarnya kecil gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Kiranya itu ya yang barangkali bisa saya sampaikan. Ikhlas karena Allah, jangan hubbuz zuhur, jangan pengen lebih dikenal oleh orang lain dan yang biasa saja kita jalani. Mungkin orang tidak kenal kita juga tidak masalah gitu. Yang penting kita terus beramal gitu ya. Nah, itu demikian insyaallah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas kisah perjalanan dari Ustadz ya, dan begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik Ustadz dari perjalanan Ustadz dari waktu Ustadz masa kecil tadi ya sampai dengan dewasa ya, ketika perjalanan menuntut ilmu dan juga perjalanan dakwah Ustadz di tengah masyarakat ya. Tentunya semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan semoga bisa menjadi motivasi ya bagi kita semua untuk terus ya bersemangat dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya dengan penuh keikhlasan. Terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Dr. Abu Islam Imanuddin LCMA atas waktunya ya di program acara Jejak Dakwah ini, dan juga kepada semuanya ya yang menyimak dan mendengarkan, juga semoga bisa mendapatkan faidah dari apa yang disampaikan. Mari akhiri kebersamaan kita ya, dan jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi